Indonesia sebagai negara ketiga terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 13.000. Ini merupakan negara keempat yang terbesar di dunia dengan maternal mortality rate yang cukup tinggi, tetapi kita berhasil menurunkan ke 305 tahun 2015 dan sekarang kita tetap di angka 300. Ya, penyebab tertinggi heart disease, jantung, tetapi preeklampsia dan hemorrhage merupakan urutan kedua dan ketiga. Kemudian ini gambaran kita, 8.000 wanita per tahun di Indonesia ini meninggal oleh karena preeklampsia. Kemudian 20 dalam satu hari dan 9,5% ibu-ibu meninggal per tahun ini akibat preeklampsia secara global atau secara dunia. Oke, ini bahasa Inggris ya. Kemudian pengukurannya harus 2 kali berjangka 15 menit, di mana komplikasi sekitar 7-10% dari seluruh kehamilan. Jadi syaratnya tensi sistolik harus 140. Yang lain mana ya? Ayo panggil yang lain. Saya masih belum dengan cowok-cowok ini. Ambil panggil dulu 5 menit, boleh 5 menit masuk. Kembali ke absen ya. Kalau absen berarti dikeluarkan dari urusan itu. Oke? Komplikasi sekitar 7-10% dalam seluruh kehamilan. Tetap tensimeter menjadi salah satu patokan. Ya. Tekanan darah 140/90 menjadi batas bawah dikategorikan hipertensi dalam kehamilan. Tetapi yang harus kalian ketahui, hipertensi
preeklamsia. Ada hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia, ada juga hipertensi kronik. Dan yang kedua yang harus kalian ingat, biasanya kita menjadikan tekanan darah diastolik sebagai pegangan untuk hipertensi dalam kehamilan. Jadi kalau atasnya 150 bawahnya masih 75, nggak usah begitu takut ya deh. Kalau misalnya atasnya 140 bawahnya sudah 100, nah itu baru kita harus hati-hati karena sudah masuk hipertensi dalam kehamilan. Next, di Indonesia 12% kasus disebabkan preeklamsia dan eklamsia. Jadi preeklamsia ini terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu dengan gejala hipertensi dan protein urea. Jadi ditemukan adanya protein dalam urea, tetapi dapat juga disertai dengan edema. Dulu, nomenklatur dulu tahun 2000, sebelum tahun 2010, kita masih menggunakan edema sebagai salah satu penegakan diagnosis dari preeklamsia. Cuma kita melihat bahwa ibu hamil hampir 90% semuanya edema. Dikarenakan gangguan sirkulasi, uterus yang besar akan menekan aorta abdominalis sehingga aliran balik darah dari inferior ke jantung akan terhambat sehingga biasanya kakinya bengkak. Jadi kalau misalnya seorang pasien hamil kaki bengkak tanpa disertai hipertensi, ini berarti bukan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia. So nggak usah takut, biasanya karena banyak minum. Nah kalau sudah bengkak, apa saran kita? Apakah kita suruh minumnya dikurangin? Tentu tidak. Ya, saya melihat ini mungkin akan menjadi penelitian saya ke depannya. Ibu-ibu yang kami bengkak tambah hipertensi itu gambaran ketuban dari USG itu bagus sekali, bersih sekali. Ya, it means berarti terjadi difusi dan sirkulasi cairan ketuban yang cukup baik dari janin. Ya, jadi kalau memang kakinya bengkak, wah bagus nih kalau tambah tensi tinggi berarti ketuban kamu ini biasanya bersih. Ya, terus kedua, tekanan darah awal tiap orang berbeda-beda, jadi harus ditanyakan tekanan darah sebelum kehamilan. Oleh karena itu kejang eklamsi dapat terjadi pada keadaan yang dianggap sebagai tekanan darah normal. Ya. Next, ini klasifikasinya, ini nggak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Yang pertama hipertensi karena kehamilan, hipertensi, preeklamsia ringan, preeklamsia berat, eklamsia, hipertensi kronik, superimpus, dan preeklamsia. Jadi mungkin saya akan menggambarkan sedikit. Jadi kalau kita mau hipertensi dalam kehamilan, sebenarnya cukup simpel mengkategorikan. Jadi ini misalnya kehamilan minggu pertama. Ini kehamilan minggu pertama ya, ini 40 minggu. Kita bagi 2 minggu. Definisi pertama, apabila aku sudah hipertensi dari sebelum hamil sampai dia masuk kehamilan jadi hipertensi, ini dinamakan hipertensi kronis. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di minggu pertama atau awal sebelum hamil dia ada hipertensi, terus kemudian setelah minggu pertama ada hipertensi, ini namanya hipertensi gestasional. Ya. Kalau dia baru hipertensi setelah 20 minggu dengan protein urea positif 1, namanya adalah preeklamsia atau mild preeklamsia ringan. Kalau dia setelah 20 minggu protein ureanya positif 3, positif, ini namanya severe preeklamsia berat. Oke. Kalau dia dari sebelum hamil atau awal kehamilan di 20 minggu dia sudah hipertensi, terus di atas 20 minggu dia ada protein urea positif berapapun, ya, itu namanya hipertensi kronis superimpus preeklamsia. Ya, ini dia proses berikutnya. Terakhir, kalau dia ada hipertensi plus kejang atau penurunan kesadaran, apa namanya? Eklamsia. Good. Kalau dia ada peningkatan LDH, ini di luar dari sini ya. Peningkatan LDH, peningkatan HST, HRT, kemudian penurunan trombosit, apa namanya?
health syndrome. Biasanya kalau sudah dalam sindrom, dia kategorinya menjadi preeklamsia berat. Jadi preeklamsia berat selain protein urea positif 3, ditemukan gangguan organ lain. Ureum kreatinina meningkat, terus kemudian SGOT, SGPT meningkat, liver dan renal. Ini sudah dikategorikan pandangan kabur. Ini sudah dikategorikan namanya preeklamsia berat. Nah, apa sih fungsi HELLP syndrome ini, dok? Biasanya kalau sudah ada HELLP syndrome, harus segera terminasi apapun itu, ya, harus segera dilahirkan. Terakhir, preeklamsia berat ditambahin dengan pandangan kabur, terus kemudian nyeri ulu hati dan sakit kepala. Ini kita sebut impending eklamsia. Oke, jadi boleh tambahin pandangan kabur, nyeri ulu hati dan sakit kepala, kita sebut dengan impending eklamsia. Nanti kita bahas. Jadi nomenklatur ini harus kalian hafalkan dulu: hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklamsia, preeklamsia ringan, preeklamsia berat, HT kronis sekaligus preeklamsia, HELLP syndrome, preeklamsia. Jadi ini penting sekali sebagai patokan kalian untuk mendiagnosis suatu hipertensi dalam kehamilan. Ya. Ingat ciri khasnya proteinuria, poliuria, hiperefleksi itu termasuk preeklamsia berat karena sudah ada gangguan organ. Next. Klasifikasi kita masih pakai tahun 2009. Ya, hipertensi kronik di bawah 20 minggu dan tidak menghilang sampai 12 minggu pasca persalinan, atau sebelum hamil sudah hipertensi, juga dikategorikan hipertensi kronik. Preeklamsia atau eklamsia, hipertensi dan proteinuria yang didapatkan setelah usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi kronik sebelum preeklamsia, hipertensi gestasional, hipertensi pada kehamilan tidak disertai proteinuria hingga 12 minggu pasca persalinan. Jadi klasifikasinya lagi ini cukup dibaca, ya, bagaimana menurut AECOG tidak berbeda sama yang kita pakai di Indonesia, karena ini masih menjadi salah satu patokan atau salah satu referensi kita untuk diagnosis hipertensi. Faktor risiko breeding gravida. Biasanya hipertensi dalam kehamilan terjadi pada kehamilan pertama. Jadi kalau biasanya alergi terhadap sperma atau antibodi anti-spermanya positif kalau kita lihat dari penelitian, sehingga terbentuklah suatu plasenta yang memang menjadi alergi bagi ibunya. Ya. Dulu ada penelitian di mana semua preeklamsi biasanya terjadi pada anak pertama. Terus, kalau misalnya anak ketiga dia preeklamsia, mungkin pertanyaan pertama apakah itu bapaknya atau bukan? Ya, benar. Kalau di usia muda terus kemudian dia preeklamsi, pada dia anak pertama kedua nggak preeklamsi, harus diselesaikan. Itu zaman dulu teorinya. Terus kedua, masuklah lagi hiperplasetosis seperti kandungan mola, anggur, kandungan kembar, DM, hidrofetalen dari besar, akhirnya ikut mempengaruhi gambaran perdarahan atau pembuluh darah dari plasenta dan kalibuan. Jadi plasenta yang besar ini menjadi patokan, menjadi faktor risiko eklamsia. Yang ketiga, umur yang ekstrim. Umur yang ekstrim di atas 35 tahun ini juga faktor risiko eklamsia. Jadi kalau sebelum hamil, jadi kalau sebelum hamil, kemudian hamil pertama dia usianya 20 tahun, terus hamil kedua dia usianya 40 tahun atau 37 tahun. Nah, kalau ada preeklamsia wajar karena faktor usia tadi sudah menjadi faktor pemicu terjadinya preeklamsia. Riwayat keluarga, genetik penting sekali. Tadi saya bilang kita baru mengetahui bahwa di Indonesia itu salah satu faktor yang menentukan bukan hanya kanker kehamilan, tapi preeklamsia juga. Jadi kalau orang tuanya preeklamsia, biasanya akan kita berikan pencegahan. Penyakit ginjal dan hipertensi pastinya yang ini lebih mudah untuk terjadi preeklamsia dan obesitas. Oke, dengan BMI obesitas grade 2 dan 3 biasanya terjadi preeklamsia cukup gampang. Ya, faktor fisiologi ada berbagai macam teori of disease. Sampai sekarang banyak sekali orang saya kenal, dari dokter darah dan kawan-kawan itu masih mencari faktor fisiologi yang pas untuk preeklamsia ini. Ya. So it's still disease of theory. Semuanya pasien saya, pasien
sudah terjadi heart syndrome, yang kita selamatkan pabriknya itu. Itu sudah maksudnya. Rasa harus ada terjadi hal yang mengatur, ya. Dan itu harus dikasih bagi pasien preeklampsia risiko-risikonya. So, kalian sebagai dokter tidak boleh nanti kalau pasien datang berlaku seperti dukun. Oke, tenang Bu, kalau sama saya semua masalah dapat teratasi. Tenang aja, saya bisa menyembuhkan segala penyakit kok, ya. Begitu pasien itu ada apa-apa, tuntutan berjalan. Dicampur dengan SPK dia atau dibuka, ya. Lebih baik kalau saya selalu bilang sama pasien-pasien yang profesor sama saya, risiko operasi itu banyak loh ya. Ada 6 operasi. Yang pertama, kalau kamu setelah operasi tidak mau bergerak, tidak mau berjalan, luka operasimu akan basah. Kalau kamu menutupi kata orang tuamu makan ikan itu amis, makan telur itu amis, padahal penyembuh luka itu adalah protein, bukan antibiotik. Ini harus kita hilangkan. Antibiotik doesn't cure any wound. Protein yang menyembuhkan. Ya, oke. Makanya kalau orang sakit hati, makanlah protein banyak-banyak. Ya. Terus yang kedua, ya, karena kita menggunakan pisau pada saat sesar, resiko terkena kepala bayinya, usus dan kandung. Saya nggak tahu anatominya orang. Saya pernah membuka, orang itu tidak tahu bahwa dia dextroversi. Jadi jantungnya berada di sebelah kanan. Yes, kamu tahu ini ancur-ancurnya, bukan harusnya ke depan. Tubuhnya di depan, di belakang, bukan di samping. Ya, resiko untuk perlukaan tinggi. Karena saya harus memalukan, sehingga khususnya keluar dari sebelah kanan. Tetap harus dikasih tahu. Yang ketiga, mulai ada ketuban. Itu ketuban pecah. Itu bisa masuk ke pembuluh darah besar, bisa menyebabkan yang mulai ada ketuban di jantung, meninggal langsung. Yang keempat, obat anestesi, obat bius dimasukkan, tiba-tiba orang ini shock juga bisa meninggal. Yang kelima, kalau misalnya sebalik akhir bisa HPP, ini saya jelaskan. Ya, ini resiko bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Ada pasien saya yang kamu, mungkin dari yang lain dulu nih, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian aman. Ya, kalau kalian sudah ke pasien sudah percaya, berarti kalau pasien yang benar, pasien yang kita tahu, ini nggak usah komplikasi ini, sih orang sudah pintar untuk tidak terjadi hal seperti ini. Ya, dan pastikan bahwa tetap kalau sama pasien itu berdoa. Ada risiko yang saya kabarkan ini tidak terjadi pada suami istri Anda atau anak Anda. Ya, oke. Karena kita sudah buka pada desktop ini, jadi kan mungkin dari dalam saya akan menjadi opsi nanti, makanya saya lebih mengajarkan lebih dalam bagaimana mengambil pasien. Hipertensi kronis kita maksud yang pertama, hipertensi jadi sebelum kehamilan atau kehamilan 20 minggu dan tidak kehamilan 20 minggu pasca persalinan. Di bagian kedua, primer, tidak diketahui penyebabnya, tiba-tiba ada saja. Sekunder ada penyakitnya, bisa ada diabetes mellitus, ada gangguan ginjal, ada hipertensi, dan ada vaskular. Nah, diagnosisnya berdasarkan resiko rendah, hipertensi atau kerusakan organ, dan resiko tinggi hipertensi dengan kerusakan organ. Pengolahannya yang paling penting adalah pada kuliah ini, karena kalian sudah tahu klasifikasinya, tata laksananya. Hipertensi kronis, ya, kita harus menekankan resiko itu. Hindari obat-obat yang membahayakan janin, jangan asal. Tes spesifik EKG, eko, termologi, USG ginjal secara rutin. USG hipertensi kronis dalam kehamilan dengan penyulit, yakin penyakit kardiovaskular atau penyakit ginjal perhatian khusus, dan tes kesejahteraan janin itu maksudnya di USG. Pengobatan cuma 2, nggak usah macam-macam mikirnya. Obat anti hipertensi cuma metildopa dan nifedipin. Hati-hati kalau soalnya diubah, nifedipin itu adalah kalsium channel antagonis. Ya, kalau metildopa, dopamen, ya sama aja. Nah, metildopa dan metildopa, tapi kalau nifedipin itu bisa dibuat menjadi kalsium channel antagonis. Ya. Kemudian obatnya cuma 2 itu obatnya. Pengelolaannya, ya, konservatif, ya, atau melarikan tergantung nanti, ya, bagaimana kondisi ibunya. Sikap pada hipertensi kronis berat, aktif, dan sepanjang dihampiri dan membutuhkan anestesi. Ya. Jadi kalau hipertensi kronis tergantung hipertensinya. Kalau dia sampai hipertensi krisis di atas 200, segera diberikan terminasi. Karena tadi saya bilang penyebabnya adalah kehamilannya akan memperberat hipertensinya. Pasti, ya. Kemudian hipertensi akan memperberat kehamilan juga karena pembuluh darahnya semakin kecil, maka nutrisi yang baik akan berkurang, oksidasi kembali yang berkurang, bisa terjadi yang pertama gangguan pertumbuhan bayi, yang kedua solusio
ada pertanyaan? Kita masuk hipertensi gestasional. Syaratnya mengenai dari gestasi yaitu ada kehamilan. Hipertensinya lebih sampai dengan 20 minggu, tapi awal-awal juga masuk. Jadi sewaktu dia sebelum hamil dia nggak hipertensi, tapi setelah dia hamil dia hipertensi. Ini dikategorikan hipertensi gestasional. Tidak punya proteinuria dan tidak ada gejala berat dari hipertensi gestasional. Ya, apa yang harus dilakukan? Cek kandungan lebih sering, USG lebih sering, CTG itu cek kontraksi gerakan janin untuk gerakan janin, cek proteinuria juga lebih sering, karena begitu dia ada proteinuria dia akan naik diagnosisnya. Ya. Kemudian terapinya kalau untuk gestasional dan kronis cukup dikasih antihipertensi apabila lebih dari 160/110. Kalau di bawah itu nggak usah ya deh. Kalau di bawah itu cukup, banyak istirahat, banyak mobilitas terbatas, tapi harus bergerak. Kemudian persalinan masih bisa lahir normal, masih bisa juga SC sesuai dengan indikasi obstetri, dan usia kehamilannya di atas 37 minggu masih aman untuk dilahirkan. Kenapa menunggu 37 minggu? Sebisa mungkin kita lahirkan bayi itu lebih dari 2,5 kilo. Karena kalau di bawah 2,5 kilo, hampir 80% bayi itu masuk ke ICU. Kalau dia masuk ke ICU, memberikan beban pada orang tuanya untuk membiayai ICU. Dan risiko prematur pada bayi yang dilahirkan dengan mortalitas pediatri. Yang ketiga, dokter bisa pakai BPJS, yes. Bayi-bayi prematur bisa cover pada BPJS, tapi dia akan memberikan beban pada negara. That's why kita pakai 37 minggu sebagai patokan. Yang insya Allah di atas 37 minggu kita tidak perlu uji, tidak perlu ICU. Berikutnya kita ke main course-nya, preeklamsia. Ini yang paling penting yang harus kalian ketahui, karena nanti di lapangan cukup banyak sekali preeklamsia. Hipertensi pada usia kehamilan 20 minggu, ya, tidak maksimal 12 minggu setelah masa nifas. Usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau masa nifas kurang dari 12 minggu, dan tidak ada riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya. Definisinya, hidroma spesifik kehamilan di atas 20 minggu dan dari pengukuran 2 kali. Ingat, kalau sudah preeklamsia pengukurannya setelah 15 menit berjangka 4 jam. Ya. Disertai proteinuria, kemudian ada dan rasio protein kreatinin lebih besar atau sama dengan 0,4. Oke, nah ini bagaimana gambaran dari mekanismenya. Ini tidak hanya preeklamsia tetapi yang terjadi pada seluruh hipertensi dalam kehamilan. 6,6 juta di dunia, 4 juta pertumbuhan janin terhambat, 30% menyebabkan prematuritas pasti ya. Pengulangan 20-25%, 12% kematian neonatal, 18% kematian maternal per tahun, dan penyakit kardiovaskular jangka panjang. Jadi preeklamsia ini merupakan salah satu penyakit yang memang sampai sekarang ini masih menyebabkan masalah baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Betul gimana? Sering ketemu preeklamsia nggak? Alhamdulillah dalam 1 bulan saya bisa ketemu pasang preeklamsia 30-40. Yes. Ya, terus aku alhamdulillah pasienku Anda yang pernah jadi, Bu, ibu kesayangan sudah bayar mahal. So, kamu nggak usah mikirin penyakitmu, biar aku yang mikirin. Ya, karena kalau kamu tambah pikiran, nanti tensimu tambah tinggi, benar kan? Kamu kan nggak sekolah kedokteran, kecuali kalau kamu sekolah kedokteran mungkin kita bisa berkolaborasi. Untuk sekarang percaya diri ya dengan terapi yang saya kasih, itu akan mengurangi tekanan pada ibu. Tekanan emosionalnya cukup meningkatkan, karena begitu kalian diagnosis preeklamsia, apa pertama yang dilakukan ibu hamil? Buka TikTok. Apa itu preeklamsia? Dan kamu cari semua dari edukasi preeklamsia dari SPOG atau dari dari selebgram itu atau testimonial semuanya membahayakan. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, kita mungkin bisa lebih berpikir bahwa mungkin nantinya kedepannya kita kalau buat video itu preeklamsia dapat dicegah. Oke? Preeklamsia dapat dicegah. Next. Tadi kita sudah belajar mengenai tata laksana, sudah belajar mengenai hipertensi. Sekarang kita belajar mengenai teori dasar preeklamsia dulu, teori dasar dari seluruh hipertensi dalam kehamilan. Sengaja saya masukkan di sini karena biasanya teori preeklamsia ini semuanya bisa untuk menjelaskan semua teori yang ada di hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama
ada yang saya pakai cuma 4, plasentasi, imunologis, genetik, dan kardiovaskular yang pernah ngasih 4 teori ini. Plasentasi, infeksi arteri uterina trakodactyl, ini yang paling sering. Ini penyebab masalah dari preeklamsia. Yang kedua, parasitasi maternal paternal, nanti itu di grade 2 di bawahnya. Genetik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan adaptasi maternal dalam kehamilan. Jadi ini adanya gangguan adaptasi plasenta terhadap ibunya sehingga terjadilah preeklamsia. Nah ini gambarannya. Yang di atas ini adalah gambaran normal, yang di bawahnya adalah gambaran yang abnormal. Apa perbedaannya? Ini tadi salah satunya adalah gangguan maladaptasi vaskular. Kita bisa lihat yang pertama adalah gambaran dari pembuluh darah. Di bawah pembuluh darah dari preeklamsia ini kecil atau besar dibandingkan yang di atasnya? Kecil, betul. Sedangkan kita membutuhkan sitotrofoblas dan endotelial cell yang cukup banyak untuk dilatasi dari pembuluh darah. Intinya harusnya pembuluh darah itu paling stabil, membesar, mengecil, membesar, mengecil. Untuk kasus preeklamsia dia tidak bisa seperti itu. Pada kasus preeklamsia ringan dia sudah mengecil, tapi dia membesar seperti ini. Walaupun bisa begini, bisa begini. Ini begini. Kalau pada kasus 30 ke atas dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Hanya aku seperti ini. Ya. Permasalahannya adalah antara taring pusat sama masuk ke plasentanya masuk ke bagian dari ibu. Ini bagian dari ibu. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan pembuluh darah. Nah, pada kasus hipertensi yang tidak terkontrol dan dengan gambaran seperti ini pembuluh darah sudah kecil, alirannya kencang, apa yang akan terjadi? Pecah. Pecah, masuklah ke solusi plasenta. Ya. Nah, kondisi seperti ini akan menyebabkan kekacauan sistemik seluruh tubuh. Apa tuh? Otak ini kita nggak bisa kontrol, otonomi, ya kan? Mana bisa mengontrol otak? Yang bisa mengontrol adalah gerakan motor itu. Tapi kamu tidak bisa mengontrol otonomi. Misalnya kamu udah cowok ganteng, cewek-cewek ini, tenang, ya, nggak bisa. Konsepnya nggak kayak begitu. Dia bergerak sesuai dengan aturan lain yang ada di dia. Begitu juga dengan kasus ini. Begitu otak melihat, di dalam otak itu pembuluh darahnya spasme atau mengecil atau vasokonstriksi, betul kan? Karena kan bentuknya segini aja. Yang dia lakukan adalah dia akan mengakomodir semua pembuluh darah di tubuh itu mengecil, spasme. Itulah makanya terjadi hipertensi dalam kehamilan. Jadi awal-awal kenapa di bawah 20 minggu belum terjadi hipertensi? Karena masih pembentukan dari arterinya. Di atas 20 minggu arterinya sudah terbentuk, otak sudah melihat, oh yaudah deh, kalau itu berarti memang saya harus mengencangkan semuanya. Akhirnya terjadilah vasospasme seluruh pembuluh darah, terjadi namanya hipertensi dalam kehamilan. Ya, bisa nggak membaik? Bisa. Makanya kita berikan metode Metode itu kerjanya itu di otak. Ya, jadi dia akan memberikan tekanan pada otak supaya dia untuk tidak bisa merelaksasi, minimal tidak menyebabkan vasokonstriksi seluruh tubuh. Atau nifedipin, karena kalsium channel antagonis, kita tahu antraks itu membutuhkan kalsium. Jadi kalau kita berikan nifedipin, kalsiumnya nggak masuk, minimal tidak terjadi pergerakan dari spasme pembuluh darah. Ini normal, ini PY. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ini dari awal sampai akhir. Awal-awal kehamilan, sitotrofoblas mutation mengalami gangguan yang mengakibatkan purplasentasi. Ada penelitian, jadi kan tadi saya bilang, ini merupakan alergi dari sperma. Di Australia sampai gila sekali penelitian akhirnya berhasil. Ya, jadi dia melakukan, jadi sperma suaminya dibuat sedemikian rupa dan diminum. Salah satunya, ini faktor untuk menyebabkan toleran terhadap antigen dari sperma tersebut. Ya, antigen berhasil. Oke, tetap gagal. Kamu seluruh Indonesia nggak bisa juga begitu. Ya, jadi memang yang harusnya kalau preeklamsia ya tidak. Oke, proof dari mana? Mau banget.
pembuluh darah tadi aterosis, ya, sampai tensi meningkat, prostaglandin meningkat, oksidatif meningkat, plasental uterus akan menyebabkan aktivasi sel endotelial untuk menangani selingkuhan hasil akhir dari plasenta tadi, sehingga dapat membuat glomerular endometriosis. Itulah penyebab dari proteinuria. Jadi proteinuria pada orang preeklamsia bukan karena kerusakan ginjal, tidak, tetapi karena debris dari sisa-sisa inflamasi yang plasenta yang dibawa diekspresikan ke ginjal dan dia mengendap. Kalau kalian pernah belajar hepatologi, kompleks antigen antibodi, dan terjadi, kemudian terjadi ada reaksi di ginjal, di parenchymia, namanya endometriosis. Kemudian, begitu dia buka, kemudian dia akan keluar proteinuria. Ya, jadi nanti kalau misalnya dia sudah selesai, kehamilannya, proteinuria bakal hilang. Liver damage ini kalau sudah terlalu hebat, termasuk kanker sindrom. Microangiopathic hemolysis ini pada solusi plasenta, ya, yang tidak diobati atau dimediasi. Yang ARDS, edema, ini sering sekali. Pada pasien preeklamsia, syarat pertama begitu Anda mendiagnosis preeklamsia, minum 2 liter per hari. Saya selalu tanya ke pasien saya, sesimpel itu, karena saya nggak mau tanya pada daerah mau minum preeklamsia di SKS. Bu, kalau kamu sudah kena preeklamsia, kamu minum kurang dari 2 liter ginjal maju kamu mati, kamu lebih dari 2 liter, paru-paru penuh air kamu mati. Jadi harus 2 liter. Saya sudah sampai tahap seperti itu. Saya sudah ngomong segitu aja masih ada maaf pada saya. Karena apa? Edema paru. Sesimpel itu. Ya, orang tuanya datang dan anaknya kehausan mau minum 2 liter, Pak, bener dokternya dikasih air 1 liter APD, 3 liter edema paru, sesak napas, nggak tertolong. Simple as that. Ya, karena pembuluh darahnya terlalu besar deh, pembuluh darahnya yang kecil, alirannya yang kencang. Pada preeklamsia, begitu dia masuk ke paru, bisa nggak kamu mengeluarkan? Bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama sekali. Kenapa? Alirannya yang kencang, salurannya kecil semuanya. Jadi kamu untuk mengeluarkan cairan dari paru itu butuh waktu yang cukup lama. Ya, kalau dia ada ICU aman pasiennya, kalau dia nggak ada ICU aman. Edema paru kamu nggak mau disuruh sulit mati pasien. Ya, preeklamsia kamu semuanya itu. Jadi saya paling kesel kalau ada yang seperti itu. Makanya saya benar-benar kalau ada preeklamsia pasien saya minta mati beliau di depan perawat. Jadi biar dia fokus. Kalau nggak gitu paham. Ya, kardiomiopati, preeklamsia 1 aman dong, saya ambil lagi, 2 aman dong, saya ambil lagi, yang ketiga percaya 100% itu jantung udah sanggup. 3 kali jantungnya diberikan beban pembuluh darah yang kencang, 3 kali diberikan, jadi dia disuruh naik F1, sekali dia selamat, 2 kali dia selamat, 3 kali dia ditanggung kardiomiopati. Apa yang terjadi kalau terjadi KPCM? Meninggal. Semua pasien saya 1000% dari patut kardiomiopati habis melahirkan meninggal, bahkan cuma dekat saya. Preeklamsia yang ketiga. Ya, ini gambarnya makanya preeklamsia ini, makanya peneliti banyak. Makanya dokter Darman dan kawan-kawan tetap untuk meneliti preeklamsia karena kita memakai radiasi. Sementara orang di kanker serviks, ya kita sebut dengan preeklamsia ini ada. Ya, ini nggak fair. Jadi kalau misalnya pasien sudah, apalagi saya, pasien-pasien dari aku datang ke saya, tensi sudah 70/100, kemudian sudah 41, belum punya anak, minta hamil atau membuka kaki. Ya bisa, cuma saya bilang, bayimu 2 kilo saya lahirin. 2 kilo mau 32 minggu, mau 33 minggu. Jadi kamu nyampe uang untuk bayi kamunya sama juga bilang untuk ICU aku. Betul kan? Karena progresif. Ya, karena kamu pertahankan di atas 34 minggu atau di atas 33 minggu untuk mempertahankan ibunya yang hancur. Ginjalnya hancur, mereka mati, solusi plasenta. Ya, jadi memang sebahaya itu. Ini makanya saya khusus untuk menjelaskan mengenai patofisiologi seperti ini. Terus kemudian yang ketiga, apakah hipertensinya bisa berlanjut 100% ibu hamil yang bukan hipertensi kronis ya, yang dengan preeklamsia setelah dia 40 hari hipertensi normal? Ya kan begini meresek kan? Iya kan? Dia datang
pun tiba-tiba kayak COVID nggak datang, tiba-tiba bubuk terus hilang. Sama seperti itu. Ya kan? Gimana caranya kita sekarang untuk mencegah preeklampsia? Nanti kita akan ada bahas sedikit bagaimana caranya kalau untuk mencegah pada orang-orang yang suka preeklampsia. Nah ini tadi gambaran tadi secara nggak langsung saya mau menunjukkan dari buku yang lain, dari video. Jadi kalau misalnya dia aspiration nomor satu besar, kalau dia yang kecil itu sudah kecil sekali ukurannya. Nah ini gangguan dari tahap tertentu. Kenapa saya tulis tangan? Karena ini merupakan penelitian. Ya, ada dijelaskan di awal tadi kenapa terjadi itu karena ada stres oksidatif, kemudian pelepasan faktor-faktor plasenta, faktor inflamasi, respon inflamasi sistemik, aktivasi endotel. Jadi di bawah itu terjadi perperangan antara imunitas kita sama antigen yang dihasilkan oleh plasetanya itu. Sisanya itu terbentuklah kompleks antibodi yang masuk ke ginjal. Di ginjal terjadi endoteliosis dan proteinuria. Ya, ini secara faktor imunologi. Ya, ini untuk menjelaskan secara secara garis besar terjadi antibodi anti sel endotel, antibodi anti fosfolipid merusakkan sel endotel, terus kemudian radikal bebas terjadi gangguan lipid teroksidasi. Ya, ini imunologi genetik bagaimana terjadi. Dan ini kerusakan terjadi, natural historinya kalian bisa baca sendiri ya. Ini untuk menjelaskan resume yang di depan tadi. Nah, ini gambaran dari patofisiologi preeklampsia atau eklampsia. Ya, ini secara lengkap bisa dibaca ya, bagaimana terjadinya apa saja trombosa, prostaglandin 2, additional lupus, sitokin yang tadi saya bilang, faktor-faktor inflamasi yang bekerja untuk menyelamatkan plasenta supaya tidak terjadi perburukan inflamasi. Tetapi akhirnya dia akan terjadi kompleks antigen antibodi masuk ke ginjal, masuk ke endotel, terjadi kerusakan secara menyeluruh. Kita masuk hipertensi tanpa disertai proteinuria, tetapi diikuti dengan gangguan organ lainnya seperti trombositopenia, peningkatan kreatinin, peningkatan jumlah sel transaminase atau SGLT-SGPT, edema paru dan gangguan visus. Ini tanpa proteinuria pun bisa kita kategorikan preeklampsia berat. Ini faktor risiko preeklampsia berat sama seperti di depan tadi, nggak saya bahas lagi. Nah, perubahan sistem organ, kolikoplasma, hipertensi, fungsi ginjal, terjadi edema, hematologis, neurologis, kardiovaskuler, paru-paru dan janin, semuanya berubah karena gangguan dari pembuluh darahnya. Dan kriteria diagnosisnya sudah dijelaskan di awal, syaratnya disertai gangguan fungsi organ atau proteinuria. Tekanan darahnya 140. Kalau dia preeklampsia ringan atau preeklampsia saja, 140 sampai 160, 90 sampai 110. Terus yang paling penting adalah bagaimana kita untuk tata laksananya. Jadi kalau dia masih preeklampsia ringan, dia pernah bisa screening, ditanyakan setiap pasien preeklampsia datang pada sakit kepala hebat tentang kabur dari rumah ini. Ya, ini harus ditanyakan 3 tadi, ini penting banget. Karena kalau ada 3 tanda ini, maksudnya preeklampsi, berapa usia namanya lahirkan. Ada Hansen syndrome, berapa usia namanya lahirkan. Ya. Nah, ini pembagiannya, akan bicara berat, akan ini. Ini tes Rogover, ini sedikit tambahan untuk bagaimana kita mengukur posisi tidur berbaring dari kiri pada lengan kanan setiap interval waktu 5 menit tulis diastolik. Jadi 5 menit, diberi begitu 5 menit. Nanti kita lihat bagaimana perubahan antara diastoliknya. Ada rumusnya, ya. Ini untuk rata-rata. Terus kemudian ini menuju Rogover. Apabila ada perbedaan diastoliknya, ini berarti preeklampsia tadi. Ini cara-cara untuk mendiagnosisnya saja. Kayak ini tadi pakai rumus yang sebelumnya, indeks massa badan ini pakai BMI. Pemeriksaan penunjang ini biasa dilakukan pada masa preeklampsia berat harus dilakukan. Biasanya kita lakukan pada usia 34 minggu. Jangan cepat-cepat. Oke. Kecuali kalau sudah ada gejala berat sekali, tensi 180 ya silakan dilakukan supaya kita men-screening lebih awal. Pada preeklampsia tanpa gejala berat atau preeklampsia saja atau preeklampsia ringan, kehamilan masih dapat ditunggu sampai 37 minggu. Ingat-ingat ya, 37 minggu. Jadi kalau masih di bawah 37 minggu dengan preeklampsia ringan, udah kalau saya apa-apain pulangkan. Kalau misalnya itu kasih obat darah tinggi, ya atau kasih pencegah sampai 37 minggu. Kalau dia lebih dari 37 minggu
Hipertensi gestasional, preeklamsia batas 37 minggu. 37 minggu titik harus dilahirkan. Ya. Dari teori di atas 37 minggu akan menyebabkan sifat preeklamsia atau komplikasi yang lebih berat. Ya. Kalau dengan gejala berat, kita lihat lagi 34 minggu. Ya, kalau tadi preeklamsia, hipertensi renal berat 37. Kalau sudah dengan berat, kalau sudah dengan eklamsia, dengan impending eklamsia, kalau bisa ditunggu sampai 34 minggu. Kalau di bawah 34 minggu, apakah boleh pulang? Tidak, dirawat saja di rumah sakit untuk mematangkan hati supaya bayinya dilahirkan tidak prematur. Ya, tidak boleh pulang di bawah 34 minggu sudah tidak boleh pulang. Ya, terus kemudian dok, terus kalau 32 minggu dengan PB tetap tidak boleh pulang, dirawat sampai 34 minggu. Ya, kemudian setelah 34 minggu titik terminasi. Tidak harus sesar, bisa diinduksi. Ya, tidak harus sesar, bisa diinduksi. Oke, kalau diinduksi dia bisa lahir normal. Masih ada waktunya. Kalau mereka masih ada. Tapi kalau sudah 35 minggu itu bagaimana? Lahir. Ya. Ini yang penting juga untuk preparat dari survas magnesikus. Semua sekarang keluarkan semua bulpen, pensil atau bimbing kalian. Saya akan mengajarkan. Jadi kita akan memberikan MgSO4 atau magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini adalah anti kejang. Jadi semua pasien preeklamsia berat harus diberikan magnesium sulfat. Karena preeklamsia berat atau kejang itu cuma beda beberapa menit saja sudah bisa kejang. Ya, 90% pasien preeklamsia berat yang ada diobati dengan benar kejang pasti. Magnesium sulfat diberikan biasanya kalau pasien sudah masuk ke dalam rumah. Terus kemudian diberikan kalau masih konservatif, pokoknya kita baru mengakhirin itu 24 jam. Tetapi kalau dia setelah lahiran, magnesium sulfat dipertahankan kalau untuk preeklamsia berat 12 jam, kalau untuk eklamsia 24 jam pasca persalinan. Ya, penting. Yang pasti adalah inisial dan maintenance. Rumusnya berapa gram? 4 gram. MgSO4 20% dan 10 gram MgSO4 40%. Ini rumusnya ya. Sorry. Kalau untuk inisial ada 4 gram sama 10 gram MgSO4. Ini yang biasanya diberikan IV, ini IN. Boka-boki, bokong kanan atau dan bokong kiri. Bukan atau tidak. Ini rumus inisial. Kalau rumus maintenance kita bisa pakai 5 gram, bisa juga pakai 1 gram per jam. Oke? Ya, ini rumusnya dulu. Pertanyaannya itu nggak gampang begini. Pertanyaan yang bukan itu nggak seperti itu. Berapa cc MgSO 40% yang kalian berikan? Ini makanya saya bilang, siapa lihat tugas kalian ya? MgSO4 20% itu artinya 20 gram dalam 100 cc. Berarti kalau 4 gram itu berapa cc adik-adik? 20 jadi 4 dibagi berapa adik-adik? Nah, kalau ini dibagi 5 ini juga dibagi 5. Ini berarti berapa cc? Berarti yang mau masukkan PV itu 20 cc. Ya. Terus kemudian MgSO4-nya. Berarti 40% itu artinya berapa? 40 gram dalam 100 cc. Butuhnya berapa untuk yang diinjeksi muskularnya? 10. Berarti berapa cc itu? 40 dibagi berapa sama dengan 10? 100 dibagi 4 sama dengan 25 cc. 25 cc ini terlalu pekat. Kalau kamu suntikan satu bokong bengkak gitu. Ya, akses. Jadi dibagi 12,5 bokong kanan, 12,5 bokong kiri. Ya, ini rumusnya. Pada kenyataannya soal itu kan dibuat untuk menyulitkan mahasiswa. Berapakah inisial dosis yang dimasukkan IV apabila di puskesmas kamu tersedia MgSO4 40%? Saya
40 dibagi berapa sama dengan 4? 100 dibagi 10 sama dengan? Ya. Ya. Begitu juga lagi yang 10 gram. Kalau 10 gram adanya yang cuma MgSO4 20% aja, berapa cc dibutuhkan? Ya, 50 cc kan? Kalau 50 cc, 12,5. Oke, jangan 25 buka dulu. Oke. Ada pertanyaan, dosis ini selalu keluar di setiap ujian selalu, baik itu waktu yang PP-nya maupun komponen atau ya. Syaratnya pemberian MgSO4 itu yang pertama, ini ada syaratnya deh. Ini ada syaratnya. Kalau syarat ini tidak ada, jangan coba-coba. Ya. Karena MgSO4 itu isinya adalah magnesium. Yang pertama, respirasi rate 16 sampai 24. Ya. Yang kedua, produksi urin 100 cc per 4 jam. Dan yang ketiga, refleks patella positif. Ya. Keempat, harus tersedia kalsium glukonat sebagai antidotum. Ya. Jadi tersedia 4 itu ya. RR, kencing, terus kemudian refleks patella, dan tersedia kalsium glukonat sebagai antidotum. Syaratnya harus dapat itu baru kita kasih MgSO4. Kalau tidak ada, jangan coba-coba. Efek dari MgSO4 berlebihan adalah hipermagnesemia. Hipermagnesemia efeknya adalah seluruh ototnya akan lemas, paresis, jadi dia sesak nafas, nggak bisa nafas, perlu ICU, perlu bantuan ventilator. Ya, ini prosedur, ini summary-nya, silahkan dibaca nanti sendiri deh. Ini lebih penelitian apa saja untuk preeclampsia. Ini sudah saya bilang tadi, ada tandanya refleks patella menurun, frekuensi pernapasan berkurang, kondisi urin berkurang, hipotensi dan terjadi. Oke, ini prognosisnya bagaimana? Jangka pendek, aspirasi pneumonia biasanya karena kalau pasien kejam, dia akan masuk memuntahkan makanya masuk ke paru, gagal ginjal, shock, darah intrakranial. Darah intrakranial sering sekali pada preeclampsia yang sudah terlalu tinggi, disebabkan karena pecahnya pembuluh darah. Ya, biasanya dia hipotensi krisis 240 per 140, 220 per 120, 130. Ya. Kemudian preeclampsia yang terakhir, definisinya bisa ditemukan kejang, bisa juga ditemukan penurunan kesadaran. Preeclampsia bisa dideteksi dari gravidarum pada waktu dia hamil, partu ergotum pada waktu dia pampus atau melahirkan, dan beberapa pada masa nifas. Yang paling banyak preeclampsia terjadi adalah masa gravidarum pada saat dia hamil. Diagnosisnya sama seperti preeclampsia berat, tidak beda, sama persis, semua gejala ada, ditambah dengan kejang atau penurunan kesadaran. Insidennya cukup rendah, apalagi sekarang. Kenapa? Karena kita sudah banyak kalau tahu preeclampsia hipotensi langsung siaga satu, dikasih pencegahan. Ya. Jadi preeclampsia jarang sekali. Biasanya terjadi pada daerah-daerah yang jauh, di kepulauan jauh, terus kemudian obat berkurang, segala macam pencegahan tidak ada, akibatnya dia masuk ke preeclampsia. Faktor risiko sama, tidak ada bedanya. Komplikasi maternal juga sama, dari paru hingga paru, otak pada otak, mata kebutaan, ya, psikosis, sistem hematologi, ginjal, hempat, uterus, seksual, dan pada laksanaannya sama seperti preeclampsia berat, tapi lebih teratur pada kasus-kasus emergensi. Yang pertama perawatan kejangnya dulu. Untuk kejangnya ini, biasanya ABCD-nya maksudnya ya, airway, breathing, circulations, ya, terus kemudian mobilitas, bisa environment, kemudian kedua dengan hipertensi penting. Biasa antihipertensinya itu karena sudah ada krisis hipertensi diberikan secara IV. Ya. Kalau untuk kasus-kasus preeclampsia karena pertolongan darurat, sudah lagi dengan patokan ventilator dopa, sudah nggak bisa lagi. Sudah tingkatannya lebih tinggi lagi. Artikulipin apa, ya ini tahu biasanya orang-orang di ICU. Ya. Setelah itu masukkan MgSO4 dengan buka, kalian tunggu obat kejangnya, ya MgSO4, dan langsung lahirkan. Kalau tidak ada pembukaan segera disesat, kalau ada pembukaan vakum, ditarik. Kenapa? Karena konsepnya pada
manusia itu kan placentanya, placenta lahir, berkurang dan embriosoma diteruskan kalau pada manusia sampai dengan 24 jam postpartum. Ini gambaran umumnya, sedangkan di tadi cukup banyak ya, dari awal sampai akhir tadi. Dan terakhir kesimpulannya, ya hipertensi dalam kehamilan, peningkatan 100/90, risiko-risikonya, risiko dan